Shalom saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Sabtu 18 Juli 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memelihara kita sepanjang malam dan mengaruniakan pagi yang baru. Setiap hari membawa tantangan yang berbeda. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian. Ia selalu menyediakan kekuatan yang kita perlukan melalui kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Karena itu marilah kita membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui renungan pagi ini kita diteguhkan, dikuatkan, dan dipenuhi oleh kasih Kristus, sehingga kita mampu menjalani hari ini dengan iman dan pengharapan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kini kami hendak membaca firman-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga memahami, menghayati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarkanlah firman yang kami baca ini menguatkan kami ketika kami lemah, menghibur kami ketika kami sedih, mengoreksi kami ketika kami menyimpang, dan menuntun setiap langkah kami agar tetap hidup sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini adalah Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat 21. Firman Tuhan. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu sama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa dan bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Dikuatkan oleh kasih-Nya. Saudara, di dalam perjalanan hidup, tidak jarang orang percaya menghadapi berbagai pergumulan dan kelemahan iman. Tantangan hidup, kesulitan, dan ketidakpastian dapat membuat hati menjadi goyah. Karena itu setiap orang percaya membutuhkan kekuatan rohani agar tetap teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dalam suratnya, Rasul Paulus menyampaikan doa yang sangat mendalam bagi jemaat di Efesus. Ia berlutut kepada Allah Bapa dan memohon supaya mereka dikuatkan oleh Roh-Nya di dalam batin mereka. Kekuatan ini bukan terutama kekuatan lahiriah, melainkan kekuatan rohani yang membuat Kristus diam di dalam hati melalui iman. Ketika Kristus tinggal di dalam hati, orang percaya akan berakar dan berdasar dalam kasih. Rasul Paulus juga mengajak jemaat untuk memahami betapa luas, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Yesus Kristus. Kasih itu melampaui segala pengetahuan manusia. Namun di dalam kasih itulah orang percaya mengalami kepenuhan hidup dari Allah. Pada akhirnya Paulus menegaskan
bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kekuatan hidup orang percaya bersumber dari kasih Kristus yang tinggal di dalam hati. Karena itu kita dipanggil untuk memelihara hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa, pembacaan firman, dan kehidupan yang taat kepadanya. Ketika kita menyadari betapa besar kasih Kristus bagi kita juga didorong untuk membagikan kasih itu kepada sesama melalui sikap yang sabar, pengampunan, dan kepedulian terhadap orang lain. Amin. Mari kita bersama menaikkan syafaat kita. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kekuatan hidup kami berasal dari kasih Kristus yang tidak pernah berubah. Demikian kami alami dalam sepanjang pekan ini. Tuhan bersama kami dan Tuhan beserta dengan kami, memberkati kami. Perkenankanlah di akhir pekan ini Tuhan, kami tetap mengalami semuanya itu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kuatkan setiap keluarga yang sedang menghadapi pergumulan. Hiburkanlah yang sedang berduka cita. Sembuhkanlah yang sedang sakit menurut kehendak-Mu. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa, pemerintah, dan para pelayan gereja, penatua, diaken, pendeta, pengurus organisasi intragereja, sehingga kami sungguh-sungguh memegang tugas kami dengan takut akan Tuhan dan mengutamakan kebenaran, kedamaian, keadilan, dan kasih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua berkat-berkat yang boleh kami dapatkan. Kami tahu bahwa semua hanya karena kemurahan-Mu. Bersyukur untuk perayaan hari ulang tahun pribadi lepas pribadi. Bersyukur atas perayaan ulang tahun dalam perkawinan. Bersyukur atas pencapaian-pencapaian yang boleh kami alami baik melalui pekerjaan kami, baik itu melalui kekuatan kesehatan, perjuangan anak-anak kami untuk melanjutkan pendidikan. Kami bermohon ya Tuhan, kiranya kami tetap menjadi garam dan terang di mana kami berada. Demikian ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah kasih setia Tuhan terpancar dari pelayanan gereja, dan semua jemaat akan menemukan kasih, pengharapan, keselamatan di dalam Kristus. Tuhan bersama dengan para orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami menyerahkan pengharapan kami. Diberkatilah dan tetap diteguhkan, diberikan hati yang selalu gembira. Ya Tuhan, Bapa di sorga, semua doa ini kami serahkan di dalam iman kami kepada Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah renungan pagi pada saat ini. Mari kita melangkah menjalani hari ini dengan keyakinan bahwa kasih Kristus menyertai, menguatkan, dan memampukan kita menghadapi setiap tantangan. Tuhan Yesus memberkati.